Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimatul Rahimnah dengan NIM 25101161200001 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fonologi, kaitannya dengan kajian bahasa, jenis-jenis fungsi dalam fonologi, serta beberapa proses fonologi yang terjadi dalam bahasa. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, serta fungsinya dalam membedakan makna. Dalam kajian fonologi, objek yang dipelajari adalah fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna suatu kata. Sebagai contoh, pada kata paku dan baku, kata tersebut memiliki perbedaan pada bunyi awalnya, yaitu bunyi P dan B. Perbedaan bunyi tersebut menyebabkan perbedaan makna pada kedua kata tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas kaitan fonologi dengan kajian bahasa. Bahasa pada dasarnya merupakan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Oleh karena itu, dalam kajian linguistik, bahasa lisan menjadi objek utama kajian bahasa karena bahasa pada dasarnya diwujudkan dalam bentuk bunyi. Sementara itu, bahasa tulis hanya dianggap sebagai bentuk representasi dari bahasa lisan. Selanjutnya, dalam kajian bunyi bahasa terdapat dua bidang utama, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama adalah fonemik. Fonemik merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi bahasa tersebut dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonetik tidak memperhatikan perbedaan makna, melainkan fokus pada bagaimana bunyi itu diproduksi. Fonetik terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama, fonetik artikulatoris, yaitu kajian yang mempelajari bagaimana alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa. Kedua, fonetik akustik, yaitu kajian yang mempelajari bunyi bahasa sebagai fenomena fisik atau gelombang suara seperti frekuensi, intensitas, dan amplitudo bunyi. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu kajian yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa diterima dan diproses oleh telinga manusia. Selanjutnya ada fonemik. Fonemik merupakan kajian yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan fungsinya dalam membedakan makna kata. Dalam fonemik terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur fonem segmental dan unsur suprasegmental. Fonem segmental adalah bunyi bahasa yang dapat dipisahkan satu persatu dalam suatu ujaran, seperti bunyi vokal dan bunyi konsonan. Contohnya, pada kata paku dan baku, di mana perbedaan bunyi P dan B menyebabkan perbedaan makna. Sedangkan unsur suprasegmental adalah unsur bunyi yang menyertai bunyi segmental, seperti tekanan, intonasi, nada, serta panjang pendek bunyi. Contohnya, pada kata dia pergi merupakan kalimat pernyataan, sedangkan dia pergi merupakan kalimat pertanyaan. Perbedaan intonasi pada kalimat tersebut dapat mengubah makna kalimat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses fonologis. Proses fonologis merupakan perubahan bunyi yang terjadi dalam suatu bahasa karena pengaruh bunyi lain atau karena kemudahan dalam pengucapan. Beberapa proses fonologis diantaranya adalah: pertama, asimilasi, yaitu perubahan bunyi karena pengaruh bunyi yang ada di dekatnya. Contohnya, men ditambah pukul menjadi memukul. Yang kedua, metatesis, yaitu pertukaran posisi bunyi dalam suatu kata. Contoh, jalur menjadi lajur. Ketiga, elisi, yaitu penghilangan bunyi dalam suatu kata ketika diucapkan. Contohnya, bapak menjadi bapak. Keempat, ada anaptiksis, yaitu penambahan bunyi di dalam kata. Contoh, putra menjadi putera. Kelima, netralisasi, yaitu penghilangan perbedaan antara dua bunyi dalam posisi tertentu.
pelafalan B dan P hampir sama jika diletakkan di akhir kata. Zeroisasi adalah proses penghilangan satu atau lebih fonem dalam sebuah kata untuk memudahkan pengucapan atau penghematan tenaga artikulasi tanpa mengubah makna kata tersebut. Yang pertama ada aperesis, yaitu penghilangan bunyi di awal kata. Misalnya, sudah menjadi udah. Kedua ada sinkop, yaitu penghilangan bunyi di tengah kata. Misalnya, karena menjadi karena. Yang ketiga ada apokop, yaitu penghilangan bunyi di akhir kata. Misalnya, anak menjadi anak dalam pengucapan lisan. Sebagai kesimpulan, fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi bahasa serta fungsi dalam membedakan makna. Dengan mempelajari fonologi, kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa bekerja dalam suatu bahasa dan bagaimana bunyi tersebut dapat mempengaruhi makna dalam komunikasi. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.